Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Windy Azara, yang kedua Rizka Kurniasari, dan yang ketiga Farah Fadilah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai akuntansi biaya kontemporer. Materi pertama mengenai activity based costing yang akan dijelaskan oleh rekan saya Farah Fadilah. Kepada Farah dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang activity based costing. Yang akan dibahas yang pertama yaitu konsep biaya per unit, yang kedua kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional, yang ketiga keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional, yang keempat kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas, dan yang terakhir adalah pengklasifikasian aktivitas. Baik, kita masuk ke konsep biaya per unit. Konsep biaya menurut Hansen dan Moen pada tahun 2009, biaya adalah kas atau nilai ekuivalen yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat pada saat ini atau masa yang akan datang bagi organisasi. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat di masa depan pada perusahaan yang berorientasi laba, manfaat masa depan biasanya berarti pendapatan. Jika biaya telah dihabiskan dalam proses pendapatan, maka biaya tersebut dinyatakan expired. Biaya yang telah di-expire tersebut disebut dengan beban. Selanjutnya kita masuk ke biaya per unit. Biaya per unit adalah total biaya yang berkaitan dengan unit diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Ada beberapa praktek dalam perhitungan biaya produksi. Yang pertama, total biaya. Total biaya merupakan biaya produksi atau biaya produksi ditambah biaya pemasaran atau semua biaya perusahaan. Yang kedua, pengukuran biaya. Pengukuran biaya yang dibebankan berkaitan dengan apakah termasuk ke dalam biaya aktual atau biaya taksiran. Yang ketiga yaitu pengkaitan biaya dengan produk, di mana jika perusahaan hanya menghasilkan satu jenis produk, hal ini tidak menjadi masalah. Namun, jika perusahaan menghasilkan lebih dari satu produk, maka diperlukan cara yang tepat untuk mengaitkan biaya dari masing-masing produk yang bersangkutan. Selanjutnya, manfaat untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Yang pertama, perusahaan manufaktur. Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan pengukuran dan pembebanan biaya, sehingga biaya per unit dari suatu produk dapat ditentukan. Informasi biaya per unit adalah sangat penting bagi perusahaan manufaktur untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan keputusan. Pengungkapan biaya persediaan dan penentuan laba adalah kebutuhan pelaporan keuangan yang dihadapi setiap perusahaan pada setiap akhir periode. Untuk menentukan biaya per unit, maka total biaya yang digunakan tergantung tujuan informasi tersebut. Perusahaan dapat menggunakan biaya produksi atau biaya variabel atau biaya produksi ditambah dengan biaya non-produksi. Untuk pembuatan laporan keuangan untuk pihak eksternal, maka informasi biaya per unit diperoleh dari total biaya produksi, dan sedangkan untuk pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus dalam kondisi perusahaan beroperasi di bawah kapasitas produksi, maka informasi biaya yang dibutuhkan adalah informasi biaya variabel perusahaan jasa. Selanjutnya untuk perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa juga memerlukan informasi biaya per unit. Pada dasarnya, untuk menghitung biaya per unit antara perusahaan jasa maupun manufaktur adalah sama. Pertama sekali, perusahaan jasa harus mengidentifikasi unit jasa yang disediakan dan mengidentifikasi total biaya untuk unit jasa yang disediakan. Perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur menggunakan data biaya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menentukan profitabilitas kelayakan, untuk memperkenalkan layanan baru, membuat keputusan harga jual, dan lainnya. Hanya saja perusahaan jasa tidak memerlukan data biaya untuk menentukan nilai persediaan, karena jasa tidak menghasilkan produk fisik. Selanjutnya ke materi selanjutnya, yaitu kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, hanya penggerak aktivitas tingkat unit yang digunakan untuk membebankan biaya pada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi.
Dengan menggunakan penggerakan teknik tingkat unit, diasumsikan biaya overhead yang dikonsumsi oleh produk berkolerasi tinggi dan jumlah unit yang diproduksi. Penggerak aktivitas berdasarkan unit membebankan biaya overhead ke produk melalui tarif pabrik secara menyeluruh maupun departemen. Penggerak unit yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu unit yang diproduksi, yang kedua jumlah jam tenaga kerja langsung, yang ketiga jumlah upah tenaga kerja langsung, yang keempat jumlah jam mesin, dan yang terakhir jumlah bahan baku. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Seringkali organisasi mengalami hal-hal tertentu yang mengidentifikasikan bahwa sistem akuntansi biaya sudah ketinggalan zaman. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil dari penawaran bisnis sulit dijelaskan. Yang kedua, harga pesaing tampak begitu rendah dan tidak masuk akal. Yang ketiga, produksi-produksi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi menunjukkan laba yang tinggi. Selanjutnya, manajer operasional ingin menghentikan produksi dari produk-produknya yang tampak menguntungkan. Selanjutnya, margin laba sulit untuk dijelaskan. Selanjutnya, perusahaan memiliki ceruk pasar yang tampaknya hanya memberi laba tinggi pada perusahaan sendiri. Selanjutnya, pelanggan tidak mengeluh atas kenaikan harga produk-produk khusus. Selanjutnya, Departemen Akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan data biaya bagi produk khusus. Selanjutnya, beberapa departemen menggunakan sistem akuntansinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu biaya produk berubah karena peraturan pelaporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Activity based costing atau ABC atau aktivitas berbasis biaya merupakan sistem akuntansi yang biayanya dikembangkan oleh Cover and One pada akhir tahun 1980-an. Ini merupakan perspektif yang berbeda dalam mengalokasikan biaya overhead. Yang pertama kita masuk ke pengertian activity based costing. Biaya overhead pada ABC dialokasikan ke produk atau jasa berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh produk atau jasa tersebut. Activity based costing memberikan gambaran perhitungan biaya yang jauh lebih akurat daripada metode akuntansi biaya sebelumnya. Menurut Blocher-Edwards pada tahun 2008, activity based costing adalah pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya produk sumber daya ke objek biaya, seperti produk atau jasa berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut. Pendapat lainnya menurut Gerritsen, Noren, dan Brewer pada tahun 2006, di mana activity based costing adalah metode perhitungan biaya atau costing yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk pengambilan keputusan strategis dan keputusan lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi kapasitas dan juga biaya tetap. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ABC adalah suatu pendekatan terhadap sistem akuntansi yang memfokuskan pada aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi produk, di mana aktivitas tersebut perhitungan biayanya berdasarkan aktivitas ini. Didasarkan pada produk yang mengkonsumsi aktivitas dan aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya. Dengan metode ini, diharapkan manajemen dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Artinya, aktivitas yang dipertimbangkan tidak memberikan kontribusi terhadap nilai pelanggan atau terhadap kebutuhan organisasi. Selanjutnya, konsep dasar activity based costing. Ada dua konsep dasar yang mendasari metode ABC. Yang pertama yaitu aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya metode ABC. Di mana sumber daya pembantu atau sumber daya tidak langsung menyediakan kemampuannya melaksanakan kegiatan bukan hanya penyebab timbul daya. Selanjutnya produk atau pelanggan jasa produk, di mana ini menyebabkan timbulnya permintaan atas dasar aktivitas untuk membuat produk atau jasa yang diperlakukan berbagai kegiatan yang menimbulkan sumber daya untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Asumsi tersebut merupakan konsep dari sistem activity based costing yang selanjutnya karena adanya aktivitas akan menimbulkan biaya. Maka untuk dapat menjalankan usahanya secara efisien, perusahaan harus mengolah
aktivitas di dalam hubungannya dengan biaya produk. Maka biaya yang dikonsumsi untuk menghasilkan produk adalah biaya-biaya untuk aktivitas merancang, merekayasa, memproduksi, menjual, dan memberikan pelayanan produk. Selanjutnya, tujuan dan peranan Activity Based Costing atau ABC. Tujuan dari ABC digunakan untuk meningkatkan akurasi analisa biaya dengan memperbaiki cara penelusuran biaya ke objek biaya. ABC digunakan juga untuk berbagai objek biaya yang berbeda, yaitu produk secara individual atau kelompok, atau produk yang saling berhubungan dengan pelanggan secara individual. ABC sangat membantu perusahaan untuk dapat mengurangi distorsi yang disebabkan oleh sistem penentuan harga produk dan mendapatkan biaya produk yang lebih akurat. ABC menyediakan pandangan yang jelas terhadap bagaimana perusahaan membedakan produk jasa dan aktivitas yang memberikan kontribusi dalam jangka panjang. Menurut Kamarudin Ahmad, peranan sistem ABC adalah yang pertama pembebanan biaya tidak langsung dan biaya pendukung, dan yang kedua pembebanan biaya dan alokasi biaya, yaitu yang pertama berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembebanan biaya merupakan suatu proses pembebanan biaya ke dalam cost pool atau dari cost pool ke objek biaya, yang dimana biaya yang langsung dapat ditelusuri secara langsung ke biaya atau objek biaya secara mudah dapat dihubungkan secara ekonomi. Yang kedua, biaya yang tidak langsung tidak dapat ditelusuri secara mudah atau bahkan sulit untuk dihubungkan secara ekonomi dari biaya atau cost pool ke cost pool atau objek biaya. Selanjutnya, manfaat Activity Based Costing atau ABC. Manfaat dihasilkan oleh perusahaan yang menerapkan ABC adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperbaiki mutu pengambilan keputusan, di mana kemampuan ABC menghasilkan informasi biaya produk yang lebih teliti dapat mengurangi kemungkinan manajemen melakukan pengambilan keputusan yang salah. Informasi biaya produk yang lebih tinggi sangat penting bagi manajemen jika perusahaan menghadapi persaingan yang sangat tajam. Selanjutnya, memungkinkan manajemen dalam melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kegiatan untuk mengurangi biaya overhead. ABC mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan oleh ABC dapat digunakan oleh manajemen untuk memantau secara terus-menerus berbagai kegiatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk yang dapat melayani konsumen. Berbagai perbaikan kegiatan menghasilkan produk dan penghilangan kegiatan tidak bernilai tambah bagi konsumen dapat dipertimbangkan oleh manajemen berdasarkan biaya informasi yang disajikan dengan ABC. Selanjutnya yaitu memberikan kemudahan dalam penentuan biaya relevan. ABC menyediakan informasi biaya yang dihubungkan dengan berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk, sehingga manajemen akan memperoleh kemudahan dalam mendapatkan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai kegiatan bisnis mereka. Misalnya, manajemen mempertimbangkan untuk melakukan perbaikan dalam kegiatan setup, fasilitas, produk, ABC, mampu dengan cepat menyediakan informasi sehingga memungkinkan manajemen mempertimbangkan akibat keputusan mereka terhadap konsumsi sumber daya untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya, yang materi yang terakhir, yaitu pengklasifikasian aktivitas. Di dalam pengklasifikasian aktivitas ada 4. Yang pertama yaitu tingkat unit, selanjutnya tingkat batch, selanjutnya tingkat produk, dan selanjutnya tingkat fasilitas. Yang pertama adalah tingkat unit. Tingkat unit merupakan aktivitas yang dilakukan suatu unit di produksi. Contohnya adalah pengujian produk. Selanjutnya tingkat batch. Tingkat batch merupakan aktivitas yang dilakukan setiap suatu batch barang diproduksi. Contohnya persiapan, pemeriksaan jadwal, serta penanganan bahan. Selanjutnya tingkat produk. Tingkat produk merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendukung berbagai produksi yang dimana contohnya yaitu perubahan rekayasa, pengembangan prosedur pengujian produk, pemasaran produk, dan rekayasa produk. Yang terakhir yaitu tingkat fasilitas. Tingkat fasilitas merupakan aktivitas yang menopang proses umum manufaktur suatu pabrik. Contohnya adalah manajemen pabrik, keamanan, serta pajak kekayaan dan penyusutan pabrik. Sekian dari materi saya akan dilanjutkan oleh rekan saya.